Pancasila itu Pancasila merujuk. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosi Melani Diastuti dengan NIM 877859358 dari Prodi PGST. Saya di sini akan membuat tugas untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah Pancasila. Selamat menyaksikan. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses yang pertama yaitu proses BPUPKI. Proses lahirnya Pancasila dimulai ketika Jepang yang saat itu menjajah Indonesia mulai menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia untuk menarik simpati rakyat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian itu, pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurisu Junbi Chosakai. Kemudian BPUPKI memiliki tugas utama untuk menyelidiki hal-hal penting yang diperlukan bagi persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang utama, dan yang penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa mengemukakan gagasan tentang dasar negara Indonesia, di antaranya 1. Gagasan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu dari Dr. Andes Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan semua golongan dan kepentingan dalam satu kesatuan. Kemudian yang ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang berisi usulannya tentang dasar negara bernama Pancasila. 5 dasar yang diusulkannya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Proses yang kedua yaitu proses Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara yang disepakati oleh semua golongan baik nasionalis maupun Islam. Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945 dan beranggotakan tokoh-tokoh penting yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Agus Salim, Abdul Qadir Muzakir, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Ahmad Subarjo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Tugas utama Panitia 9 adalah menyusun rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh semua kalangan. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi rumusan dasar negara Indonesia dengan 5 sila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disetujui oleh BPUPKI dan dimasukkan sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Piagam Jakarta menjadi rumusan awal Pancasila secara tertulis. Proses yang ketiga yaitu proses PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membubarkan badan tersebut dan menggantikannya dengan PPKI pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum PPKI sempat bersidang, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dan diambil beberapa keputusan penting. Di antaranya 1. Mengubah rumus sila pertama Piagam Jakarta yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama. Yang kedua yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang keempat menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI. Nah, dari peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa tampak dalam semangat toleransi dan penghormatan antar umat beragama. Nilai yang kedua yaitu kemanusiaan terlihat dari sikap saling menghargai dan beradab dalam menyampaikan pendapat. Nilai yang ketiga yaitu persatuan tercermin dari kebersamaan para tokoh yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Nilai yang keempat yaitu kerakyatan tampak dari proses musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Sedangkan nilai yang kelima yaitu keadilan sosial tercermin dari tekad mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari peristiwa ini kita belajar pentingnya musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan untuk dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani semangat para pendiri bangsa, generasi muda dapat menjaga Pancasila tetap hidup sebagai pedoman moral dan dasar persatuan bangsa Indonesia sepanjang masa.